Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ummatal Islam, faya ibadallah, usikum bitaqwallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali agenda salat Jumat kita, marilah kita memuji Allah. Marilah kita mengagungkan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Karena jika kita memandang diri kita, tidak ada yang kita lihat kecuali nikmat-nikmat dari Allah. Warna dan segala keindahan dunia, segala kecantikan rupa, itu semuanya jadi bisa kita rasakan dan nikmati karena kita punya nikmat dari Allah yang bernama penglihatan. Segala macam suara, alunan nada, indahnya nyanyian, semuanya bisa kita dengarkan karena kita mendapatkan nikmat dari Allah untuk telinga kita. Dan dunia dan seisinya ini tampak begitu harmonis, begitu simponi dan indah karena kita semua punya akal sehat, akal pikiran yang waras. Itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di dalam ayat-ayatnya. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah buat untuk kalian 3 perangkat paling penting yang di dalamnya terkandung segala jenis nikmat. Ma'asyiral muslimin, salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya yang baik, kita doakan beliau, kita mohonkan kepada Allah rahmat dan kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tidak lupa di kesempatan siang hari ini saya mengingatkan diri saya serta jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muslim makin hari harus semakin dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Menjadi muslim makin hari makin bermanfaat, makin hari semakin banyak kebaikannya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia di dunia, kita melihat banyak sekali orang-orang yang bingung. Orang yang bingung untuk apa hidup di dunia. Kenapa diciptakan oleh Allah dan diletakkan di dunia? Untuk tujuan apa sebenarnya dia itu diciptakan Allah? Banyak sekali manusia yang bingung. Karena itulah kita perhatikan manusia banyak yang menjalani hidup salah arah. Banyak sekali manusia yang menjalani hidup tersesat. Banyak sekali manusia yang menjalani hidup tidak tahu harus kemana, bingung. Hal itu dikarenakan tidak mengerti apa sebenarnya tujuannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan asli kita diciptakan itu ya agar kita semuanya mengabdi kepada Allah. Karena Dia yang menciptakan, hanya Dialah yang pantas untuk diberi pengabdian. Yang kedua, tujuan kita diletakkan di dunia adalah untuk mencari bekal supaya kita bisa kembali lagi masuk surga dengan cara yang fair, dengan cara kompetitif. Masuk surga dengan cara pengorbanan, masuk surga dengan pilihan. Berbeda kalau seandainya Nabi Adam tidak diturunkan ke dunia,
maka masuk surga itu jalur keturunan. Tentu itu tidak fair. Betapa banyak anak Adam yang pendosa, betapa banyak anak cucu Adam yang ternyata ahli maksiat, betapa banyak anak cucu Adam yang kafir, musyrik. Karena itulah ketika surga diberikan kepada semuanya, tentu bukan sebuah keadilan. Allah letakkan kita di dunia supaya kita berusaha, kita berlomba-lomba menunjukkan kepada Allah besarnya iman kita, kejujuran iman kita, kesungguhan iman kita. Karena itulah orang-orang yang di dunia ini tidak mengerti untuk apa ditaruh di dunia. Mereka seperti orang bingung. Ada yang di dunia ini setiap hari mengumpulkan harta benda, padahal ketika nanti sudah sampai di alam akhirat, harta benda itu tidak bisa mengalahkan beratnya sehelai sayap nyamuk. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, lamasaqallahu kafiran sarbata ma'in." Seandainya dunia dan seisinya itu di sisi Allah lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, tentu orang-orang kafir tidak akan diberi dunia, walau setetes air minum pun gak bakal diberikan. Yang kedua, kita perhatikan banyak juga manusia yang selama di dunia mencari pengikut, atau mungkin orang sekarang menyebut mencari follower, sibuk. Padahal nanti kalau sudah masuk di alam akhirat, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman dekat, komunitas-komunitas pada hari itu akan saling bermusuhan, saling sumpah serapah, melaknat satu sama lain. Ada juga yang di dunia ini terus menerus barangkali mencari dan melakukan hal-hal yang nanti di akhirat tidak ada manfaatnya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, mari bersama-sama kita pahami apa yang seharusnya kita perbanyak dari kehidupan dunia, supaya kita semuanya ketika datang berjumpa dengan Allah membawa yang semestinya. Jangan sampai seperti yang diungkapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu orang-orang yang datang dalam sebuah perjalanan jauh mengantongi pasir yang tidak bermanfaat, tidak berguna, hanya memberatkan perjalanan. Ma'asyiral muslimin, yang pertama yang harus kita perbanyak dalam hidup, kata Rasulullah, adalah mengingat mati. Kebanyakan kita kepikiran, stres, tertekan karena mikirin hidup, padahal sebenarnya solusinya ada di memikirkan mati. Apabila kita yakin ada kehidupan setelah kematian, maka kehidupan ini tidak akan menjadi segalanya buat kita. Kehidupan ini musibahnya akan jadi lebih ringan, masalahnya akan jadi lebih mudah untuk kita hadapi apabila kita punya pikiran habis ini kita di alam barzah, setelah itu di alam akhirat. Tapi kalau kita menganggap bahwa dunia sudah segala-galanya, benci sama yang namanya mati, nggak pengen bicara soal mati, nggak usah bawa-bawa mati, dan tidak pernah menghadirkan kematian dalam hidup, maka itulah yang membuat manusia merasa semua beban duniawi tidak ada jalan keluarnya, buntu, seakan-akan ketika dunia itu sudah tidak didapat, tidak ada lagi kebahagiaan, padahal masih banyak kebahagiaan. Rasulullah SAW menyampaikan, nanti orang-orang miskin dari kalangan muhajirin itu nanti akan masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kayanya. Artinya miskin di dunia bukan merupakan penderitaan yang final dan tidak ada jalan keluarnya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka dari itulah Rasul mengingatkan, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Yang perlu diperbanyak, kata Rasul, yang pertama, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan. Kamu sekarang bisa makan enak, kamu sekarang bisa merasakan enak, tapi kalau sudah datang maut, hancur sudah segala-galanya. Yang kita kumpulkan bertumpuk-tumpuk, angka yang kita kumpulkan berdijit-dijit, semuanya sirna sudah ketika malakul maut telah datang menjemput. Yang kedua yang perlu kita perbanyak dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, istighfar. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti salah, dan sebaik-baik orang salah itu adalah yang bertaubat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas istaghfiru
Fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, perbanyaklah istighfar. Sungguh aku setiap hari istighfar tidak kurang dari 100 kali. Dihitung oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad sekali duduk beliau mengucapkan astagfirullah sebanyak 100 kali lebih dihitung oleh beliau. Artinya hidupnya Nabi Muhammad dipenuhi dengan istighfar. Istighfar gak harus menunggu dosa, istighfar gak harus merasa dosa, istighfar gak perlu melihat diri kita sedang berdosa. Istighfar ini merupakan kewajiban kita sebagai hamba yang banyak alpa, banyak salah, banyak keliru, banyak lupa, banyak berbuat dolim tanpa sadar, banyak melukai perasaan. Astagfirullah. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang menemukan di catatan amalnya banyak sekali astagfirullah. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Karena itulah mari kita berbanyak istighfar. Kata Rasul, man lazimal istighfar, barang siapa yang menekuni istighfar sepanjang harinya, memperbanyak, melekatkan kebiasaan istighfar dalam hidupnya, maka kata Rasulullah SAW, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap dia menemukan kesempitan hidup, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Wa min kulli karbin faraja. Setiap kali dia menemukan masalah sulit, Allah yang akan mencarikan solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dikira-kira. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita banyak dalam hidup, kita perbanyak lagi dalam hidup ini adalah zikir. Wadhkurullaha dzikran katsira wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Memperbanyak zikir. Bahkan kata Rasul, kalau mampu buat lisanmu senantiasa berzikir, basah terus menyebut nama Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam terlalu banyak bagi saya, tolong sebutkan satu saja yang bisa saya pegang, saya amalkan sampai saya berjumpa dengan Allah. La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah, yaitu buatlah bibirmu terus menerus basah bergerak-gerak sambil menyebut nama Allah, sambil berzikir, sambil mengucapkan kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Orang yang paling banyak zikir itulah yang hidupnya paling tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman, rasa sejuk dan nyaman dalam diri. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perbanyak ma'asyiral muslimin di dalam hidup ini adalah teman-teman yang saleh, orang-orang baik. Kata Rasulullah SAW, beliau mengingatkan perihal syafaat orang mukmin, isfa'u tu'jaru. Berilah pertolongan pada teman-teman kalian, kalian akan mendapatkan pahala. Itu waktu di dunia, tapi nanti ketika di akhirat, maka orang mukmin satu sama lain bisa saling menolong. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyampaikan, istaghfiru min suhbatis sholihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian berteman dengan orang-orang soleh, karena mereka itu pada hari kiamat bisa menolong teman-temannya. Kebayang kalau kita memperbanyak jumlah teman tapi gak ada yang soleh. Kita punya banyak barangkali komunitas tapi nggak ada yang soleh. Pada hari kiamat la yanfa, semuanya tiada berguna, semuanya tiada manfaatnya buat kita. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, marilah kita perbanyak berteman dengan orang-orang soleh. Hadiri majelis ilmu, hadiri majelis tahsin, hadiri majelis kebaikan. Hadirilah majelis zikir. Di sana ada banyak orang soleh, di sana ada banyak orang-orang yang benar, di sana ada banyak orang-orang baik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, suatu ketika, wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami apa yang dilakukan oleh para malaikat kalau melihat kami berkumpul. Maka kata Rasulullah, malaikat akan datang ke langit
menyampaikan kepada Allah bahwa hambanya sedang berkumpul mengingatnya. Lalu kemudian malaikat menyampaikan, ya Allah, tapi ada orang yang baru datang, dia tidak kenal siapa-siapa, langsung ikut saja ke dalam dan tidak pernah sebelumnya ikut. Maka kata Rasulullah SAW, beliau melanjutkan dalam hadis qudsinya, hum qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Siapapun yang gabung mereka, semuanya bahagia, semuanya akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Artinya bergabung bersama orang soleh bisa mengobati hati, mengingatkan kita pada kebaikan. Bahkan kata para tabi'in, kami dulu apabila merasa iman kami turun, kami selalu mendatangi Muhammad bin Wasi'. Demi Allah, melihat beliau membuat iman kami naik dan cinta kami pada akhirat pun meningkat. Diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saat kami memandang wajah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kami benar-benar melihat surga neraka telah ada di hadapan kami. Kami melihat manusia yang benar-benar menghambakan hidupnya seluruhnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, itu hanya kita dapat dengan orang-orang soleh, bersama orang-orang baik. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perbanyak lagi dalam hidup adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena pada hari kiamat semua bacaan gak ada gunanya kecuali bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat Quran akan datang menolong, membantu, menyelamatkan, mengadvokasi kalian apabila kalian punya masalah di akhirat, berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan kedoliman dan lain sebagainya. Bahkan kata Rasulullah, ada di salah satu surat dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat menolong orang hampir masuk neraka akhirnya masuk surga. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Karena itulah mari kita memperbanyak membaca Al-Quran untuk meningkatkan derajat, menghapus dosa-dosa dan mengcover kebutuhan pahala yang begitu banyak yang nanti kita butuhkan di akhirat. Disinilah maka ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW bersabda menceritakan nasib para pembaca Quran di akhirat. Yuqalu li sahibil Quran iqra' warqa. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti orang-orang yang rajin baca Quran, maka ketika nanti mereka itu di akhirat akan diberi sebuah ungkapan, bacalah Quran dan terus naiklah kalian. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Ayo terus, baca terus agar derajatmu di akhirat naik terus. Fa inna manzilataka minal jannah fi akhiri ayatin taqra'uha. Karena tempatmu nanti di surga tergantung ayat terakhir mana yang kamu baca. Itu menentukan nasibmu, martabatmu, derajatmu nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Yang perlu kita perbanyak lagi dalam hidup supaya kita memperoleh bekal yang sempurna saat berjumpa dengan Allah, yaitu hendaknya kita semuanya memperbanyak sedekah. Mengapa demikian? Alaikum bis sedekah fa innaha ajib. Sedekahlah kalian, sedekah itu sangat ajaib kata para salafus saleh. Manfaat sedekah itu dunia dan akhirat. Sedekah itu artinya adalah menabung. Maka kalau kita melihat di rekening kita sama yang sudah kita infakkan ternyata masih banyak yang di rekening kita, pertanda tabungan kita masih sedikit. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyampaikan ada seseorang yang memiliki uang 3 dinar, lalu kemudian yang 2 dinar diinfakkan, yang tersisa tinggal 1 dinar. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya, berapa yang kamu infakkan wahai fulan? Wahai Rasulullah, yang saya infakkan 2, yang masih saya sisihkan adalah 1. Rasul menyampaikan, terbalik, yang kamu sisihkan 2, yang kamu buang adalah 1. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, maka dari itulah marilah bersama-sama kita semuanya memperbanyak hal ini dalam hidup. Jangan memperbanyak yang lain. Karena itu pada hari kiamat la yanfa la tanfa, tiada berguna, tiada bermanfaat, hanya memperberat hisab pada hari kiamat. Adapun kalau hal-hal yang saya sampaikan tadi kita perbanyak,
maka tentu catatan amal kita akan dipenuhi dengan catatan-catatan indah. Kita yang membaca, yang nanti akan melihat sendiri dengan mata kepala kita, akan merasakan betapa bahagianya kita memperbanyak hal tersebut di dalam hidup kita. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di antara hal lain yang juga diperintahkan untuk terus ditambah, ditingkatkan, dan senantiasa diperintahkan untuk terus minta tambahan kepada Allah adalah ilmu. Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya beliau mengutip firman Allah yang memerintahkan manusia untuk minta tambahan ilmu, yaitu waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Adam, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Mengapa ilmu ini begitu penting? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah beliau menyampaikan, setan itu akan leluasa menyesatkan manusia kalau manusianya bodoh. Adapun kalau manusianya pintar, manusianya punya banyak ilmu, maka akan susah untuk disesatkan. Karena itulah program setan yang paling awal sebelum menyesatkan manusia, sebelum membuat manusia jauh dari jalan Allah, membuatnya bodoh. Kalau manusia sudah jahil, manusia sudah tidak ngerti ilmu din, disitulah disesatkan sejauh apapun dia akan nurut dan akan ikut. Yang kedua, kenapa kita butuh ilmu terus menerus? Karena kita ingin menyempurnakan keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam 100%. Jangan sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Masuk Islam seutuhnya. Kita nggak mungkin jadi muslim yang utuh kalau ilmunya juga tidak utuh. Maka disinilah mengikuti kajian-kajian keislaman, makin menambah ilmu kita, insya Allah melengkapi dan menyempurnakan amal-amal kita. Yang ketiga, kenapa kita butuh ilmu? Karena agama Islam ini agama yang harus diamalkan dengan ilmu, dan amal yang tidak dilandasi ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah membuat bab al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu harus dimiliki dulu, baru kemudian berkata, baru kemudian berbuat. Sebab kalau kita berkata tanpa ilmu, maka mungkin yang kita katakan itu adalah sebuah kekufuran. Mungkin saja kalau kita beramal tanpa ilmu, yang kita lakukan mungkin sebuah kebid'ahan. Maka dengan ilmu, perkataan insya Allah benar, perbuatan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu apa yang harus kita cari dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin? Ilmu ada banyak. Kata Salman Al-Farisi, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu ada banyak, sedangkan umur kita sangat pendek. Fakut minal ilmi ma yanfa'uka wa dinaka. Maka ambillah, carilah ilmu yang bermanfaat untukmu dan juga untuk akhiratmu. Ilmu apa yang paling bermanfaat? Ilmu tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang agama Islam. Karena begitu kita mati, itulah yang akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka. Kalau kita bisa menjawab dengan baik, sempurna, menentukan nasib kita di alam barzah. Kalau kita jawabnya gagap-gagap dan juga tersendat-sendat, menentukan perlakuan para malaikat terhadap kita di alam barzah. Tapi kalau sampai kita benar-benar nol, tidak bisa menjawab, maka sudah barang tentu akan menghalangi kebahagiaan
di alam barzah maupun di alam akhirat. Naudzubillah. Maka dari itulah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia yang sudah pinter apapun, tahu apapun, tapi nggak tahu Allah, dia masih bodoh. Manusia yang sudah benar, sebenar apapun, kalau belum kenal Rasulullah, dia itu masih tidak benar. Manusia yang sudah bijak, sebijak apapun, kalau dia belum mengenal Islam, maka dia itu belum bijaksana. Karena itulah 3 ilmu ini menjadi hal yang sangat penting. Kita ikuti banyaknya majelis-majelis ilmu yang Allah mudahkan bagi kita hari ini, bisa lewat internet, bisa lewat langsung ke masjid. Semuanya kita niatkan untuk memperbaiki diri dan keislaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Hayakumullahu wa baraka fikum. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kita rahmatnya, taufiknya, memudahkan kita semuanya untuk berubah menjadi lebih baik, memberikan kita semuanya amal soleh yang banyak, dan juga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.